Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Pagi itu udara terasa biasa saja di pinggir jalan sempit tempat Chandra membuka usaha kecilnya. Toko alat listrik miliknya berdiri sederhana, cat tembok mulai pudar, papan nama sedikit miring. Tidak ada yang istimewa, bahkan sering dianggap sepi oleh orang yang lewat. Namun sejak 3 hari terakhir, keadaan berubah drastis. Sejak subuh, orang-orang sudah berdatangan. Mereka membeli kabel, lampu, saklar, bahkan barang yang biasanya jarang laku. Chandra berdiri di balik meja kasir dengan wajah bingung. Tangannya terus bergerak menghitung uang. "Pak, kabel 5 roll lagi ada?" tanya seorang pembeli. "Masih ada," jawab Chandra pelan. Padahal ia sendiri heran, stoknya seperti tidak pernah habis. Di rak belakang, kardus yang kemarin kosong kini kembali terisi. Ia ingat betul tidak sempat belanja ke distributor, tapi barang itu ada, tersusun rapi seolah sudah lama berada di sana. Menjelang siang, toko semakin penuh. Suasana jadi pengap, suara orang saling bersahutan. Keringat mengalir di pelipis Chandra, bukan hanya karena panas, tetapi karena rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Seorang tetangga, Pak Darto, berdiri di depan pintu sambil melipat tangan. "Ramai sekali, Indra. Kok bisa tiba-tiba begini?" ucapnya dengan nada curiga. Chandra tersenyum tipis. "Saya juga nggak tahu, Pak. Rezeki mungkin." Pak Darto tidak langsung pergi. Matanya mengamati setiap sudut, terutama bagian gudang yang sedikit gelap. Aneh saja, toko lain sepi. Chandra tidak menjawab. Ia hanya kembali melayani pembeli, meski pikirannya mulai kacau. Sore hari, keramaian belum juga berkurang. Bahkan ada beberapa orang yang baru datang menjelang maghrib. Wajah mereka tampak lelah, namun anehnya mereka tidak banyak bicara. Hanya menunjuk barang, membayar, lalu pergi. Saat matahari tenggelam, satu persatu pembeli akhirnya menghilang. Jalan kembali sepi. Angin malam mulai masuk lewat celah pintu. Chandra menutup toko dengan napas panjang. Tubuhnya lelah tapi hatinya gelisah. Ia menghitung hasil penjualan hari itu. Jumlahnya jauh melebihi biasanya. "Ini nggak masuk akal," gumamnya. Ia melirik rak-rak di sekeliling. Hampir semua barang tampak lengkap lagi, seolah tidak pernah tersentuh. Padahal ia ingat jelas banyak yang sudah terjual. Lampu di atas kepalanya tiba-tiba berkedip. Chandra menoleh cepat. Mungkin kabel longgar. Ia berjalan menuju saklar, memastikan semuanya dalam keadaan mati. Setelah itu ia bersiap pulang. Namun saat langkahnya mencapai pintu, terdengar suara halus dari dalam toko. Bzzz. Suara dengungan listrik, panjang dan pelan. Chandra berhenti. Ia menoleh ke belakang. Semua lampu seharusnya sudah padam, tapi dari arah gudang terlihat cahaya redup berwarna kekuningan. "Siapa di dalam?" panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri melangkah kembali masuk. Setiap langkah terasa berat. Udara di dalam tiba-tiba dingin, berbeda dengan tadi siang yang panas. Saat mendekati gudang, lampu di sana menyala sendiri, berkedip pelan seperti napas yang terputus-putus. Chandra menelan ludah. Ini pasti korsleting. Ia mengulurkan tangan ke arah saklar tambahan di dinding gudang, tapi sebelum menyentuhnya, lampu itu mati mendadak. Gelap. Dalam keheningan itu, suara dengungan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berada tepat di samping telinganya. Bzzz. Chandra tersencak dan mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar, menarik pintu, lalu menguncinya dengan cepat. Tangannya gemetar saat memasang gembok. Di luar jalan benar-benar kosong. Tidak ada orang, tidak ada suara kendaraan. Hanya angin yang berhembus pelan. Chandra berdiri beberapa saat mencoba menenangkan diri. Ia menatap papan nama tokonya yang bergoyang sedikit tertiup angin. "Besok harus dicek semua," katanya pelan, mencoba meyakinkan diri. Namun saat ia berbalik untuk pulang, lampu di dalam toko tiba-tiba menyala lagi. Terang.
padahal pintu sudah terkunci rapat. Chandra membeku di tempat, napasnya tertahan. Dari balik kaca, terlihat bayangan samar bergerak di antara rak-rak barang. Pelan, seolah ada seseorang yang masih berbelanja di dalam toko yang sudah tutup. Pagi berikutnya, Chandra datang lebih awal dari biasanya. Rasa penasaran mengalahkan takut yang semalam sempat membuatnya sulit tidur. Ia membuka gembok dengan tangan sedikit kaku, lalu mendorong pintu perlahan. Tidak ada siapapun di dalam. Rak tersusun rapi seperti biasa. Tidak ada tanda barang jatuh atau berantakan. Namun satu hal langsung membuatnya berhenti melangkah. Lampu di gudang masih menyala. Padahal ia yakin sudah mematikan semuanya sebelum pergi. Chandra menghela napas panjang. Mungkin saya lupa, gumamnya, walau hatinya tidak benar-benar percaya. Ia masuk ke dalam lalu mematikan saklar gudang. Lampu padam, suasana kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, toko kembali ramai. Pembeli berdatangan tanpa henti, sama seperti kemarin, bahkan lebih banyak. Chandra mulai kewalahan melayani sendirian. Di tengah kesibukan itu, seorang pria tua muncul di depan pintu. Penampilannya berbeda dari pembeli lain. Pakaiannya kusam, wajahnya penuh keriput, matanya tajam, namun tenang. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri sambil memperhatikan. Chandra sempat melirik, lalu kembali melayani pelanggan. Setelah agak sepi, pria itu akhirnya melangkah mendekat. "Kamu pemilik tempat ini?" tanyanya pelan. "Iya pak, ada yang bisa saya bantu?" Orang tua itu tersenyum tipis. "Toko ini sekarang laris sekali." Chandra mengangguk. "Alhamdulillah pak, lagi ramai saja." Pria itu tertawa kecil. Suara tawanya terdengar aneh, seperti serak namun panjang. Ramai atau dipancing? Chandra mengernyit. "Maksudnya?" Tidak langsung menjawab, pria itu mengambil satu lampu dari rak lalu memutarnya perlahan di tangan. "Kamu pernah merasa sesuatu di sini hidup?" Pertanyaan itu membuat Chandra terdiam sesaat. Bayangan semalam langsung terlintas di kepalanya. "Saya nggak mengerti, Pak," jawabnya hati-hati. Pria itu mendekat sedikit, suaranya makin pelan. "Tempat seperti ini mudah dipakai, banyak aliran, banyak jalur." Chandra mulai merasa tidak nyaman. "Kalau mau beli silakan pak, kalau tidak, saya bisa bantu kamu," potongnya. Chandra menatapnya bingung. "Bantu apa?" "Menjaga supaya rezeki ini tidak berhenti," ucap pria itu sambil menatap lurus ke mata Chandra. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Suara di luar seperti menjauh, hanya tersisa percakapan mereka. "Saya tidak butuh apa-apa pak," kata Chandra cepat. Orang tua itu tersenyum lagi. Semua orang bilang begitu sebelum kehilangan. Kalimat itu membuat Chandra terdiam. Ia teringat utang yang belum lunas, cicilan toko, kebutuhan rumah yang terus bertambah. Pria itu meletakkan lampu yang tadi dipegangnya. "Kalau kamu mau lebih, ada cara." "Apa maksudnya, cara?" tanya Chandra, suaranya lebih pelan. "Pesugihan," jawabnya singkat. Chandra langsung tegang. "Saya nggak mau hal begituan, Pak." Pria itu tidak marah. Ia justru tampak semakin tenang. "Kamu sudah setengah jalan." "Maksudnya?" "Yang datang ke sini bukan semua manusia," katanya perlahan. Chandra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia teringat pembeli malam tadi, wajah yang tidak jelas, gerakan yang aneh. "Itu karena kamu sudah membuka jalur," lanjut pria tua itu. "Tinggal disempurnakan." Chandra menggelengkan kepala. "Saya nggak pernah buka apa-apa." Orang tua itu menghela napas pelan. "Kalau begitu, kenapa listrikmu hidup sendiri?" Pertanyaan itu membuat Chandra tidak bisa menjawab. Beberapa detik hening. Akhirnya dengan suara ragu, Chandra bertanya, "Kalau saya ikut, apa yang harus saya lakukan?" Pria itu tersenyum, kali ini lebih lebar. "Tidak sulit. Malam ini siapkan gudangmu. Jangan ada orang lain, saya akan datang. Terus, kita hanya perlu memberi aliran untuk mereka yang tidak terlihat." Chandra menelan ludah. "Bayarannya apa?" Orang tua itu mendekat lalu berbisik pelan, "Nanti kamu tahu sendiri." Sebelum Chandra sempat bertanya lagi, pria itu sudah berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya pelan, tapi dalam beberapa detik ia sudah menghilang dari pandangan. Chandra berdiri diam di balik meja kasir. Pikirannya penuh, rasa takut bercampur dengan keinginan.
Ia melihat sekeliling tokonya yang ramai, uang yang terus masuk, barang yang tidak pernah habis. Mungkin cuma sekali, gumamnya pelan. Menjelang sore, tanpa sadar ia mulai membersihkan gudang, menyusun ulang barang, menyisakan ruang kosong di tengah. Langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Saat malam tiba, toko ditutup lebih awal, jalanan kembali sunyi, angin berhembus pelan membawa hawa dingin yang aneh. Chandra berdiri di dalam gudang, menunggu. Lampu di atas kepalanya berkedip sekali, lalu mati, dan dari sudut ruangan terdengar suara langkah, perlahan, mendekat. Gelap menyelimuti gudang. Hanya suara napas Chandra yang terdengar, berat dan tidak teratur. Ia berdiri kaku di tengah ruangan, mencoba melihat dalam kegelapan. Tok, tok, tok. Langkah itu makin jelas. "Pak," suara Chandra bergetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu di atas kepalanya menyala. Terang yang menyilaukan membuat matanya menyipit. Di depannya, pria tua itu sudah berdiri, seolah muncul begitu saja. "Kamu datang," ucap Chandra pelan. Orang tua itu mengangguk. "Kamu juga, sudah siap." Chandra menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Tanpa menjawab langsung, pria itu mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantong kainnya. Bentuknya seperti kotak logam tua, penuh goresan, dengan simbol aneh di permukaannya. "Letakkan ini di dekat sumber listrik," katanya. Chandra ragu sejenak, lalu mengambil kotak itu. Saat tangannya menyentuh logam tersebut, ada sensasi dingin menjalar hingga ke lengan. "Ini apa, Pak?" "Penghubung," jawabnya singkat. Chandra berjalan menuju dinding tempat meteran lama berada. Ia meletakkan kotak itu di bawahnya, lalu mundur perlahan. "Sekarang?" tanyanya. Orang tua itu tersenyum tipis. "Diam saja, dengarkan." Beberapa detik hening. Lalu, bzzz, suara dengungan muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti berasal dari seluruh ruangan. Lampu mulai berkelip cepat. Udara berubah dingin. Napas Chandra tampak seperti kabut tipis. "Apa ini aman, Pak?" tanyanya cemas. "Tenang," jawab pria itu. "Mereka hanya lewat." "Mereka siapa?" Tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba mati lagi. Gelap total. Namun suara dengungan tidak hilang. Justru semakin kuat, bercampur dengan bisikan halus yang sulit dipahami. Chandra merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. "Pak, ini nggak beres," ucapnya panik. Lampu menyala kembali. Kali ini berbeda. Cahaya terlihat lebih redup, berwarna kekuningan. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri meski tidak ada yang berjalan. Chandra mundur selangkah, jantungnya berdegup cepat. "Lihat," kata pria tua itu pelan. Chandra mengikuti arah pandangannya. Di dekat rak besi, terlihat sosok samar berdiri. Bentuknya seperti manusia tapi wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kabut. Sosok itu diam, lalu perlahan bergerak. Chandra hampir jatuh saat mundur. "Itu apa?" "Pelanggan," jawab pria itu tenang. Sosok lain muncul di sudut berbeda. Lalu satu lagi. Mereka berdiri tanpa suara, hanya menatap ke arah rak barang. Tanpa bicara, salah satu dari mereka mengangkat tangan, menunjuk kabel gulung. Chandra menatap pria tua itu dengan wajah pucat. "Apa yang harus saya lakukan?" "Layani," katanya singkat. Dengan tangan gemetar, Chandra mengambil barang yang ditunjuk. Ia meletakkannya di meja kecil dekat gudang. Sosok itu mendekat. Gerakannya pelan, tidak bersuara. Saat sampai di meja, ia meletakkan sesuatu. Uang, namun bentuknya aneh, kusam, dingin, dan sedikit basah. Chandra tidak berani menyentuhnya. "Ambil," kata pria tua itu. Dengan ragu, Chandra meraih uang tersebut. Sensasi dingin langsung menjalar ke tubuhnya. Saat ia mengangkat kepala, sosok itu sudah hilang. Begitu juga yang lain. Lampu kembali normal. Suara dengungan perlahan hilang. Gudang kembali sepi. Chandra terdiam beberapa saat. Tangannya masih memegang uang tadi. "Ini nyata," bisiknya. Pria tua itu tersenyum. "Kamu sudah lihat sendiri. Tapi mereka bukan manusia. Rezeki tidak selalu datang dari yang terlihat." Chandra menatap sekeliling. Tidak ada tanda apapun selain gudang biasa. "Kalau saya lanjut, apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Orang tua itu melangkah mendekat. "Toko ini akan selalu ramai. Barangmu tidak akan habis.
uangmu akan bertambah. Dan risikonya? Orang tua itu diam sejenak, lalu berkata, setiap aliran pasti ada yang mengalirkan. Chandra tidak langsung mengerti. Namun sebelum sempat bertanya lagi, pria itu sudah berbalik. Besok malam, mereka akan datang lagi, lebih banyak. Pak, tunggu. Namun sosok itu hilang begitu saja. Chandra berdiri sendiri di dalam gudang. Ia melihat uang di tangannya, lalu memasukkannya ke saku dengan perlahan. Saat ia hendak keluar, lampu di atas kepalanya berkelip sekali lagi. Bzzz. Chandra menoleh. Di pantulan kaca kecil di dinding, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Tepat di belakang. Namun saat ia membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, hidup Chandra berubah sepenuhnya. Pagi hingga sore, tokonya dipenuhi pembeli biasa. Namun yang membuatnya gelisah adalah waktu setelah matahari tenggelam. Malam menjadi waktu yang berbeda. Hari itu seperti biasa, Chandra menutup pintu lebih cepat. Jam menunjukkan hampir pukul 8. Jalanan di depan toko mulai sepi. Hanya suara kendaraan sesekali melintas. Ia berdiri di balik meja kasir, menatap pintu yang sudah terkunci. Nafasnya terasa berat, seolah menunggu sesuatu yang pasti datang. Lampu di dalam toko tiba-tiba meredup. Bzzz. Suara dengungan muncul lagi. Chandra memejamkan mata sesaat. Datang lagi. Gumamnya. Perlahan terdengar suara langkah dari arah pintu. Padahal gembok masih terpasang. Klik. Pintu terbuka sendiri. Udara dingin langsung masuk, membawa bau aneh yang sulit dijelaskan. Chandra menelan ludah. Tangannya mencengkram meja. Sosok pertama masuk. Bentuknya seperti manusia, berjalan pelan. Namun saat wajahnya terkena cahaya, tidak terlihat jelas. Seperti kabur, tertutup bayangan tipis. Ia berhenti di depan rak lampu, lalu mengangkat tangan, menunjuk satu kotak. Chandra terdiam. Harus dilayani, bisiknya mengingat kata pria tua itu. Dengan langkah ragu, ia mengambil barang yang ditunjuk. Tangannya gemetar saat meletakkannya di meja. Sosok itu mendekat. Tidak ada suara nafas, tidak ada gerakan wajah. Hanya diam. Lalu dari tangannya jatuh beberapa lembar uang ke meja. Plak. Chandra melihat uang itu. Bentuknya sama seperti kemarin, kusam, dingin, dan sedikit lembab. Ia mengambilnya perlahan. Saat ia mendongak, sosok itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Belum sempat Chandra bernafas lega, sosok lain masuk. Lalu satu lagi. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Mereka menyebar ke dalam toko, berhenti di depan rak berbeda. Semua menunjuk barang tanpa suara. Chandra mulai bergerak lebih cepat, melayani satu persatu. Tubuhnya terasa dingin, namun ia tidak berani berhenti. Ini, iya. Ucapnya pelan setiap kali mengambil barang, seolah mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Salah satu sosok berdiri lebih dekat dari yang lain. Saat Chandra menyerahkan barang, tangannya tanpa sengaja menyentuh sosok itu. Dingin, sangat dingin, seperti menyentuh logam beku. Chandra langsung menarik tangannya. Nafasnya memburu. Apa? Kalian benar-benar... Tidak melanjutkan kalimatnya. Tidak ada jawaban. Sosok itu hanya menaruh uang lalu menghilang seperti yang lain. Waktu berjalan tanpa terasa. Semua terjadi cepat, namun terasa panjang. Saat sosok terakhir pergi, pintu kembali tertutup sendiri. Klik. Suara dengungan perlahan hilang. Lampu kembali terang seperti biasa. Toko kembali kosong. Chandra berdiri di tengah ruangan, nafasnya berat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia melihat tumpukan uang di meja. Jumlahnya jauh lebih banyak dari siang tadi. Ini gila, ucapnya pelan. Dengan tangan gemetar, ia mulai menghitung. Namun setiap lembar terasa berbeda. Ada yang terasa lengket, ada yang dingin seperti es.
Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma uang, tetap uang, katanya berulang. Namun saat ia membuka salah satu lembar, ada noda hitam di sudutnya, seperti bekas terbakar. Chandra langsung melemparnya ke meja. Ini bukan normal, gumamnya. Tiba-tiba, dari arah rak belakang, terdengar suara benda jatuh. Brak! Chandra tersengkak. Siapa? Teriaknya refleks. Tidak ada jawaban. Ia berjalan perlahan ke arah suara. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di sana, ia melihat satu kotak lampu jatuh ke lantai. Padahal tidak ada angin, tidak ada yang menyentuh. Chandra membungkuk untuk mengambilnya. Saat ia berdiri kembali, matanya menangkap sesuatu di kaca kecil di samping rak. Refleksi dirinya. Namun, ada yang berbeda. Di belakangnya, berdiri satu sosok. Diam. Lebih dekat dari sebelumnya. Chandra langsung berbalik. Kosong. Tidak ada siapapun. Nafasnya tercekak. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia mundur beberapa langkah. Matanya terus menyapu seluruh ruangan. Tadi ada. Bisiknya. Lampu di atas kepalanya berkedip sekali. Bzzz. Suara dengungan kembali muncul. Sangat pelan, hampir seperti bisikan. Chandra memegang kepalanya. Cukup, cukup. Ia segera mengambil kunci, membuka pintu, lalu keluar tanpa menoleh lagi. Ia menutup toko dengan cepat, memasang gembok dengan tangan gemetar. Di luar, udara terasa lebih hangat, tapi hatinya tidak tenang. Saat ia berjalan menjauh, tanpa sadar, ia menoleh ke arah kaca depan toko. Di dalam, lampu masih menyala, dan di antara rak-rak terlihat beberapa bayangan berdiri diam, seolah belum selesai berbelanja. Pagi itu suasana toko terasa berbeda. Tidak ada rasa hangat seperti biasanya. Udara justru terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Chandra membuka pintu dengan wajah lelah. Matanya sembab karena kurang tidur. Bayangan semalam terus muncul di kepalanya. Semua cuma halusinasi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat masuk, ia langsung berhenti. Di lantai dekat gudang, ada bekas gosong panjang, seperti sesuatu pernah terbakar di sana. Chandra mendekat perlahan. Ia menyentuh lantai itu dengan ujung jari. Masih hangat, padahal tidak ada api semalam. Ini makin aneh, ucapnya pelan. Beberapa saat kemudian, Riko, satu-satunya karyawan yang masih bertahan, datang. Wajahnya terlihat pucat. "Pak, saya mau ngomong," katanya ragu. "Ada apa?" Riko menatap ke arah gudang. "Semalam saya mimpi buruk." Chandra terdiam. "Itu cuma mimpi," jawabnya cepat. Riko menggeleng pelan. "Nggak cuma itu, Pak. Saya juga dengar suara dengungan waktu lewat sini tadi pagi. Padahal toko masih tutup." Chandra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai gosong di dekat gudang. "Sudahlah, kita kerja saja," katanya akhirnya. Hari itu toko tetap ramai. Pembeli datang seperti biasa. Namun Chandra merasa suasana berbeda. Setiap sudut terasa diawasi. Beberapa kali lampu berkedip, meski tidak ada gangguan listrik. Menjelang siang, Riko menghampiri dengan wajah gelisah. "Pak, saya nggak kuat kalau begini terus." "Maksudnya?" "Di gudang, tadi saya lihat bayangan lewat." Chandra langsung menatapnya tajam. "Kamu salah lihat." "Enggak, Pak, saya yakin." Chandra menarik napas panjang. "Kalau takut, jangan ke belakang dulu." Riko terdiam, lalu mengangguk pelan. Namun beberapa jam kemudian, keadaan berubah drastis. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah gudang. "Dor!" Semua orang di dalam toko terdiam. Chandra langsung berlari ke belakang. "Riko!" Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu gudang dengan cepat, dan tubuhnya langsung membeku. Riko tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Di tangannya masih tergenggam kabel. Di sekitarnya terlihat percikan hitam seperti bekas sengatan listrik. "Riko!" teriak Chandra panik. Ia berlari mendekat, mencoba menyentuhnya.
Namun begitu tangannya menyentuh kulit Riko, ia langsung menariknya. Panas. Tubuh itu masih terasa panas seperti habis tersetrum. Ini nggak mungkin, gumamnya. Padahal semua saklar dalam keadaan mati. Beberapa pembeli mulai berkumpul di pintu gudang. Ada apa, Pak? Tanya salah satu dari mereka. Chandra tidak bisa menjawab. Tak lama kemudian, suasana jadi kacau. Seseorang memanggil bantuan. Polisi dan petugas datang beberapa waktu setelahnya. Garis pembatas dipasang di sekitar gudang. Seorang polisi mendekati Chandra. Kejadiannya bagaimana? Chandra menelan ludah. Saya nggak tahu. Tiba-tiba ada suara, terus dia sudah begitu. Polisi itu melihat sekeliling. Listriknya aktif? Tidak, Pak. Semua mati. Petugas lain memeriksa meteran. Benar, tidak ada aliran. Polisi mengernyit. Kalau begitu, kenapa bisa tersetrum? Tidak ada yang bisa menjawab. Chandra hanya diam, keringat dingin mengalir di wajahnya. Saat tubuh Riko diangkat, tangannya perlahan terlepas dari kabel yang digenggam. Dan di lantai, tepat di bawahnya, terlihat bekas gosong berbentuk seperti jejak tangan, tapi bukan milik manusia. Chandra memalingkan wajah, nafasnya tidak teratur. Ini bukan kecelakaan, bisiknya. Sore hari toko ditutup lebih awal, garis pembatas masih terpasang. Chandra duduk sendirian di depan, menatap kosong ke arah dalam. Pikirannya kacau. Ini, karena itu, gumamnya pelan. Ia teringat pria tua, ritual, dan sosok-sosok malam hari. Tiba-tiba, lampu di dalam toko berkedip, padahal aliran listrik sudah diputus oleh petugas. Chandra langsung menoleh. Bzzz, suara dengungan muncul lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ia berdiri perlahan, matanya menatap ke arah gudang yang kini gelap. Jangan lagi, ucapnya lirih. Namun dari kegelapan, terdengar suara pelan, seperti bisikan. Kurang. Chandra membeku. Kurang. Ulang suara itu, lebih jelas. Lampu berkedip cepat, dan di lantai gudang, bekas gosong itu perlahan melebar, seolah sesuatu sedang bergerak keluar dari dalamnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Toko masih tutup, garis pembatas belum dilepas. Namun Chandra tidak bisa tinggal diam di rumah. Pikirannya terus kembali ke satu kata yang ia dengar di gudang. Kurang. Suara itu terngiang tanpa henti. Akhirnya ia kembali ke toko saat jalan sudah sepi. Lampu luar mati, suasana gelap, hanya cahaya bulan yang samar menerangi papan nama. Chandra membuka gembok perlahan, tangannya gemetar. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyambut. Ia masuk tanpa menyalakan lampu. Kalau memang ada, keluar saja, ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, bzzz, suara dengungan muncul lagi. Lampu menyala sendiri satu persatu sampai seluruh ruangan terang. Dan di tengah toko, pria uta itu sudah berdiri. Chandra tersentak. Bapak, orang tua itu tersenyum tipis. Kamu memanggil? Saya nggak memanggil, jawab Chandra cepat. Rasa takutmu cukup keras untuk terdengar, katanya tenang. Chandra menelan ludah. Apa yang terjadi ini semua karena itu. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan mengelilingi ruangan, menyentuh rak, kabel, lampu, seolah memeriksa sesuatu. Aliranmu mulai kuat, ucapnya akhirnya. Tapi ada yang mati, kata Chandra dengan suara bergetar. Orang tua itu berhenti. Satu jiwa. Chandra menatapnya tajam. Itu karyawan saya. Sekarang bagian dari sumber, jawabnya datar. Chandra mundur selangkah. Saya nggak pernah setuju soal itu. Pria itu tersenyum lagi. Semua yang masuk ke jalur ini sudah setuju sejak awal. Saya cuma mau toko ramai, bukan. Suara Chandra terhenti. Bukan kematian, lanjut pria itu. Chandra diam. Beberapa detik hening. Lalu ia berkata pelan, kalau saya berhenti sekarang, bisa. Orang tua itu menatap lurus ke arahnya. Sudah terlambat. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal tempat ini. Lampu tiba-tiba berkedip. Bzzz, suara dengungan semakin kuat. Chandra menutup telinganya. Saya nggak mau lanjut. Pria itu mendekat.
Apa maksudnya kurang? Tanya Chandra cepat. Orang tua itu menunduk sedikit, lalu berbisik, energi. Energi apa? Yang membuat aliran tetap hidup. Chandra menggelengkan kepala. Saya nggak mengerti. Setiap keuntungan butuh pengganti. Semakin besar hasilmu, semakin besar yang diminta. Chandra merasa dadanya sesak. Jadi itu akan terus terjadi. Pria itu mengangguk pelan. Tidak harus dari orang terdekat, tambahnya. Selama ada yang masuk ke tempat ini, aliran tetap berjalan. Chandra langsung peringat para pembeli. Jadi mereka dalam bahaya, suaranya hampir tidak terdengar. Semua yang terhubung punya kemungkinan, jawab pria itu tenang. Chandra memegang kepalanya. Ini gila, saya harus hentikan. Ia berlari ke arah meteran, mencoba mencabut kabel utama. Namun saat tangannya menyentuh panel, percikan kecil muncul. Cetak. Chandra tersentak mundur, padahal listrik seharusnya mati. Percuma, kata pria tua itu. Chandra menatapnya penuh emosi. Bantu saya keluar dari ini. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, bisa. Chandra langsung mendekat. Bagaimana? Kembalikan semua. Maksudnya, matikan aliran dari sumbernya. Di mana itu? Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah gudang. Chandra menoleh perlahan. Gudang gelap, pintunya sedikit terbuka. Dari dalam, terlihat cahaya redup yang berdenyut pelan, seperti sesuatu yang hidup. Masuk ke sana dan hentikan, ucap pria itu. Chandra ragu. Kalau saya gagal, orang tua itu tersenyum tipis. Kamu akan jadi bagian tetap. Jantung Chandra berdegup kencang. Ia menatap gudang dengan penuh ketakutan. Namun sebelum ia bergerak, suara lain terdengar dari dalam. Lebih dari satu. Seperti banyak orang berbicara bersamaan, tapi tidak jelas. Kurang, kurang. Lampu berkedip semakin cepat. Udara menjadi sangat dingin. Chandra mundur selangkah. Saya nggak siap. Tiba-tiba pintu toko terbuka sendiri. Klik. Beberapa sosok masuk. Lebih banyak dari sebelumnya. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah Chandra. Tidak bergerak, tidak bersuara. Namun kali ini terasa berbeda. Lebih dekat, lebih berat. Seolah mereka tidak hanya ingin membeli, tapi menagih. Chandra menatap pria tua itu dengan panik. Ini apa? Orang tua itu hanya berkata pelan. Tagihan sudah dimulai. Salah satu sosok maju selangkah. Tangannya perlahan terangkat. Menunjuk, bukan ke barang, tapi ke arah Chandra. Sejak malam itu, Chandra tidak lagi merasa aman. Bukan hanya di toko, tapi juga di rumah. Setiap sudut terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Istrinya, Rina, memperhatikan dari dapur. "Kamu kenapa sih? Dari tadi diam saja?" tanya Rina. Chandra menggeleng pelan. "Capek saja." Namun matanya terus melirik ke arah stop kontak di dinding. Entah kenapa, ia merasa benda itu seperti hidup. Anaknya, Dito, berlari masuk sambil membawa mainan. "Ayah, lihat ini," katanya riang. Chandra tersenyum tipis, mencoba terlihat normal. "Iya, bagus." Dito tiba-tiba berhenti di dekat dinding. Ia menatap stop kontak dengan wajah bingung. "Ayah, iya? Di dalam itu ada orang." Chandra langsung menekang. "Jangan bercanda." "Beneran," jawab Dito pelan. "Dia hitam, dia lihat aku." Rina langsung mendekat. "Ah, kamu kebanyakan nonton film." Namun Chandra tidak bisa tertawa. Ia berdiri, menarik Dito menjauh dari dinding. "Jangan dekat-dekat situ." Rina mengernyit. "Kamu ini kenapa sih? Itu cuma listrik biasa." Chandra tidak menjawab. Nafasnya mulai tidak teratur. Malam semakin larut. Setelah makan, mereka mencoba tidur lebih cepat. Namun suasana terasa aneh. Lampu kamar berkedip pelan. Bzzz. Suara dengungan kembali muncul. Chandra langsung duduk. "Kamu dengar?" bisiknya. Rina membuka mata. "Dengar apa?" Suara itu hilang. Chandra mengusap wajahnya. "Gak apa-apa." Beberapa menit kemudian, Rina bangun untuk mengambil air di dapur. Chandra tetap di kamar, mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba, "Ah!" teriakan Rina menggema. Chandra langsung berlari keluar. "Rina!"
Saat sampai di dapur, ia membeku. Rina berdiri di dekat kulkas, tubuhnya kaku. Tangannya menempel pada kabel listrik yang menjuntai dari belakang alat. Matanya kosong. "Rina!" teriak Chandra panik. Ia mencoba menarik tangan istrinya, tapi tubuh itu seperti terkunci. Percikan kecil muncul di sekitar kabel. "Cetak! Lepas! Lepas!" teriak Chandra. Dengan tenaga penuh, ia menarik Rina menjauh. Tubuh itu jatuh lemas ke lantai. "Rina? Rina?" Suaranya bergetar. Perlahan, Rina membuka mata. Nafasnya berat. "Dia tadi di situ," ucapnya lemah. "Siapa?" tanya Chandra. Rina menatap ke arah stop kontak di dekat kulkas. "Ada yang pegang aku." Chandra langsung menoleh. Di dinding, bayangan hitam terlihat sekilas, lalu menghilang. Chandra mundur perlahan. Ini sudah masuk rumah. Rina mulai menangis. "Kamu bawa apa dari toko?" Chandra tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap ke arah dinding dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa saat kemudian, Dito keluar dari kamar dengan mata setengah terpejam. "Ayah, dia ikut ke sini." Chandra mendekat cepat. "Siapa?" Dito menunjuk ke arah lorong gelap. "Yang dari lubang itu." Rina langsung memeluk anaknya. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara gemetar. Chandra menggeleng. "Gak bisa." "Kenapa?" "Karena mereka sudah tahu kita." Suasana mendadak sunyi. Lampu ruang tamu berkedip lagi. Bzzz. Kali ini lebih keras. Semua perangkat listrik di rumah tiba-tiba menyala sendiri. Televisi hidup tanpa suara, kipas berputar cepat, lampu menyala terang. Chandra menutup telinganya. "Berhenti, berhenti!" Namun suara dengungan berubah menjadi seperti bisikan. "Kurang, kurang." Rina memeluk Dito semakin erat. Apa maunya mereka? Chandra menatap sekeliling dengan putus asa. Tiba-tiba, dari semua stop kontak di dinding, muncul bayangan hitam kecil. 1, lalu 2, lalu semakin banyak. Mereka merayap keluar seperti asap, membentuk sosok-sosok yang tidak jelas. Dito menangis keras. "Ayah, mereka lihat aku." Chandra berdiri di depan keluarganya, meskipun tubuhnya gemetar. "Ambil saya, jangan mereka," ucapnya pelan. Bisikan berhenti. Semua bayangan seolah mengarah padanya. Lampu menyala sangat terang, dan dalam cahaya itu, Chandra melihat satu sosok berdiri paling dekat, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya masih samar, tapi bentuknya mulai terlihat. Mirip manusia, dan perlahan menyerupai dirinya sendiri. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Chandra tidak tidur semalaman. Ia duduk di ruang tamu dengan mata kosong, sementara Rina dan Dito tertidur karena kelelahan. Suara dengungan masih sesekali terdengar, meski lebih pelan, namun cukup untuk membuatnya tidak bisa berpikir jernih. "Aku harus akhiri ini," gumamnya. Tanpa membangunkan keluarga, ia berdiri dan langsung keluar rumah. Langkahnya cepat menuju toko, seolah sudah tidak peduli apa yang akan terjadi. Saat sampai, suasana masih sepi. Garis pembatas sudah tidak ada, tapi bekas kejadian kemarin masih terasa. Chandra membuka pintu dengan kasar. Ia masuk tanpa ragu, langsung menuju gudang. "Aku tahu kalian di sini," ucapnya pelan. Lampu menyala sendiri. Bzzz. Suara itu kembali. Chandra tidak mundur kali ini. Ia justru melangkah lebih dalam, menuju dinding tempat meteran lama berada. Benda itu terlihat berbeda dari sebelumnya. Lebih gelap, lebih kotor, seolah sudah lama tidak tersentuh, padahal ia yakin sering melihatnya. Chandra mendekat. Tangannya perlahan menyentuh permukaan meteran. Dingin, sangat dingin. Ia memperhatikan lebih dekat. Ada goresan aneh di bagian bawah, seperti simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Ini bukan dari listrik biasa," bisiknya. Dengan hati-hati,
Ia mencoba membuka penutup meteran itu. Bautnya terasa longgar, seolah memang ingin dibuka. Saat penutup terlepas, Chandra langsung mundur setengah langkah. Di dalamnya, bukan hanya kabel, ada sesuatu lain. Potongan kecil, seperti tulang, tersusun di antara jalur kabel yang saling terhubung. Chandra menutup mulutnya. Ini apa? Tiba-tiba, suara terdengar dari belakang. Kamu akhirnya melihat. Chandra menoleh cepat. Pria tua itu berdiri di pintu gudang. Ini sumbernya? Tanya Chandra dengan suara berat. Orang tua itu mengangguk pelan. Penghubung utama. Kenapa ada tulang di dalamnya? Pria itu tersenyum tipis. Karena aliran ini tidak pakai tenaga biasa. Chandra menatap lagi ke dalam meteran. Tangannya gemetar. Jadi selama ini, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Yang datang ke tokomu bukan hanya pembeli, kata pria itu. Mereka adalah bagian dari sistem. Chandra memejamkan mata sejenak. Dan yang mati jadi bagian juga. Orang tua itu tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup memberi arti. Chandra mengepalkan tangan. Aku harus hancurkan ini. Ia meraih sebuah obeng di dekat rak, lalu bersiap merusak isi meteran. Namun sebelum sempat menyentuh, lampu di gudang berkedip keras. Bzzz. Percikan listrik muncul dari dalam meteran. Chandra tersentak mundur. Dari dalam kotak itu, terdengar suara. Seperti banyak orang berbicara bersamaan. Jangan, jangan. Chandra menatap dengan wajah pucat. Itu suara mereka? Tanyanya pelan. Yang terikat, jawab pria tua itu. Chandra menggeleng keras. Aku nggak peduli. Ia maju lagi, kali ini lebih nekat. Namun saat obeng menyentuh kabel, tiba-tiba seluruh lampu mati. Gelap total. Dalam kegelapan itu, suara dengungan berubah menjadi sangat keras, seperti jeritan. Chandra menutup telinganya. Diam, diam. Lampu menyala kembali. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di sekelilingnya berdiri banyak sosok, lebih jelas dari sebelumnya. Wajah mereka masih kabur, tapi tubuh mereka tampak hangus, seperti bekas terbakar. Mereka mengelilingi Chandra. Diam, namun terasa marah. Salah satu dari mereka maju selangkah. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah meteran, seolah melarang. Chandra mundur perlahan. Nafasnya berburu. Aku cuma mau hentikan, ucapnya gemetar. Tiba-tiba, dari di antara sosok itu, muncul satu yang berbeda. Lebih dekat, lebih jelas. Wajahnya mulai terbentuk. Chandra menatap dengan mata melebar. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Dan perlahan, wajahnya terlihat utuh. Rico, karyawan yang mati. Kulitnya gelap, matanya kosong, namun bentuknya jelas. Rico membuka mulut. Jangan, rusak. Suaranya berat seperti berasal dari dalam air. Chandra mundur dengan panik. Kamu sudah mati. Sosok itu tidak bergerak. Di sini, kami hidup, lanjutnya pelan. Chandra menggeleng keras. Ini bukan hidup. Rico mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Chandra. Kamu, berikutnya. Semua sosok di sekelilingnya ikut bergerak sedikit lebih dekat. Udara menjadi sangat dingin. Lampu berkedip liar. Pria tua itu hanya berdiri di pintu, memperhatikan tanpa membantu. Chandra menatapnya. Kenapa kamu diam saja? Orang tua itu menjawab tenang. Ini pilihanmu. Chandra kembali melihat ke arah meteran, ke arah tulang-tulang kecil di dalamnya, ke arah sosok-sosok yang mengelilinginya. Dan akhirnya ia sadar, ini bukan sekadar pesugihan, ini jebakan. Dan dirinya sudah terlalu dalam masuk ke dalamnya. Chandra berdiri di tengah gudang dengan napas berat. Sosok-sosok di sekelilingnya tidak bergerak, namun tekanan dari kehadiran mereka terasa semakin kuat. Rico masih berdiri di depan, wajahnya kosong. Matanya seperti tidak memiliki kehidupan. Kamu berikutnya, ulangnya pelan.
Chandra menggeleng. Tidak, aku tidak akan jadi seperti kalian. Ia menatap meteran di dinding. Tulang-tulang kecil di dalamnya tampak berdenyut pelan, seolah hidup. Pria tua di pintu hanya diam, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kamu bilang bisa dihentikan, kata Chandra dengan suara tegas. Bisa, jawabnya singkat. Kalau begitu, aku akan akhiri sekarang. Tanpa menunggu, Chandra meraih jeriken kecil berisi bensin yang biasa ia gunakan untuk genset. Tangannya bergerak cepat, menuangkan cairan itu ke lantai gudang, kerak hingga ke dinding dekat meteran. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Sosok-sosok mulai bergerak gelisah. Lampu berkedip semakin cepat. Bzzz. Suara dengungan berubah menjadi jeritan panjang. Berhenti! Terdengar bisikan dari berbagai arah. Chandra tidak peduli. Ia mengeluarkan korek dari sakunya. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Kalau ini harus hancur, semuanya ikut hancur, ucapnya pelan. Rico melangkah maju. Jangan. Namun Chandra sudah menyalakan api. Trek! Nyala kecil muncul. Dalam satu gerakan, ia melemparkannya ke lantai. Wush! Api langsung menyambar, menjalar cepat ke seluruh ruangan. Dinding terbakar, rak mulai runtuh, panas meningkat drastis. Sosok-sosok itu berteriak tanpa suara. Tubuh mereka seperti terbakar lagi, bergerak tidak teratur. Chandra mundur ke arah pintu, menahan panas yang mulai menyengat kulitnya. Akhirnya, gumamnya. Namun, tiba-tiba, api berubah. Nyala merah itu bercampur dengan kilatan cahaya putih kebiruan, seperti listrik. Bst! Percikan besar menyambar dari meteran, menyebar ke seluruh ruangan seperti akar cahaya. Chandra terkejut. Apa ini? Pria tua itu tertawa kecil. Kamu kira api bisa menghentikan aliran? Katanya. Chandra menatap meteran yang kini bersinar terang. Tulang-tulang di dalamnya terlihat jelas, berdenyut semakin cepat. Api tidak lagi membakar biasa. Ia berubah menjadi arus. Kilatan listrik menyatu dengan kobaran menciptakan cahaya menyilaukan yang menyebar ke seluruh toko. Chandra mencoba lari keluar, namun langkahnya terhenti. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Apa yang terjadi? Suaranya melemah. Pria tua itu mendekat perlahan. Kamu sudah terhubung sejak pertama menerima, ucapnya tenang. Chandra menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Maksudmu? Kamu bukan lagi pengguna, lanjutnya. Kamu bagian dari sumber. Jantung Chandra berdegup sangat cepat. Ia melihat tangannya. Kulitnya mulai berpendar samar, seperti dialiri listrik dari dalam. Tidak mungkin. Kilatan listrik tiba-tiba menyambar tubuhnya. Bsst! Chandra berteriak keras. Tubuhnya terangkat sedikit lalu jatuh berlutut. Rasa panas dan dingin bercampur menjadi satu. Ia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Di sekelilingnya, sosok-sosok itu mendekat. Bukan lagi mengancam, tapi seperti menyambut. Rico berdiri paling dekat. Selamat datang, ucapnya pelan. Chandra menggeleng lemah. Aku tidak mau. Namun cahaya dari meteran semakin kuat. Arus itu menjalar ke seluruh tubuhnya, masuk melalui tangan, kaki, hingga kepala. Pandangan Chandra mulai kabur. Suara dengungan berubah menjadi satu nada, panjang, lalu hening. Beberapa jam kemudian api padam. Toko itu hangus, hanya menyisakan puing dan bau berterbakar. Orang-orang berkumpul di luar garis polisi. Katanya kebakaran listrik, ucap seseorang. Pemiliknya? Tanya yang lain. Tidak ditemukan. Beberapa hari berlalu, bangunan itu dibersihkan. Anehnya dalam waktu singkat, berdiri lagi sebuah toko baru di tempat yang sama. Papan namanya masih sama, Toko Chandra Alat-Alat Listrik. Lampunya menyala terang, terlihat normal seperti toko pada umumnya. Seorang pria berdiri di dalam, tersenyum menyambut pelanggan pertama. Wajahnya samar, tapi terasa familiar. Saat malam tiba, pintu toko perlahan tertutup sendiri. Lampu mulai berkedip. Bzzz. Dan di balik cahaya itu, bayangan seseorang terlihat berdiri di dekat meteran. Diam, menunggu aliran baru untuk dimulai.